Dia ingin tahu apa yang dipelajari putrinya di timnas, lalu sedetik kemudian dia membantingnya ke tanah. Dia bertanya pelatih mana yang mengajarkan ini, apa bisa dapat medali internasional dengan teknik begini. Rupanya sang ayah sangat ingin punya anak laki-laki, tapi istrinya malah melahirkan 4 putri berturut-turut. Ini membuat sang ayah putus asa, dan perilakunya pun menjadi semakin aneh. Dia tak hanya menyuruh putrinya memotong rambut panjang kesayangan, tapi juga memaksa mereka bergulat dengan pria. Ini memancing ejekan warga desa yang merasa gadis tak pantas bergulat, tapi sang ayah tak peduli. Dia tetap memaksa mereka bangun jam 5 pagi untuk latihan, membuat kakak beradik itu kesal. Mereka minta tolong ibu, tapi bujukan ibu tak mempan. Ayah malah membuatkan gelanggang gulat untuk mereka. Tuntutan sang ayah semakin ketat dan latihan semakin keras. Meski mereka berlatih mati-matian, ayah masih belum puas. Dia bahkan mencarikan anak laki-laki sebagai lawan tanding. Tak disangka mereka dijatuhkan dengan mudah oleh bocah itu, membuat sang ayah marah besar dan memaki mereka. Sang kakak terpaksa minta maaf, dan ayah memperingatkan agar bertahan dengan serius. Tapi sedetik kemudian sang kakak dibanting lagi. Ayah marah bertanya kenapa tak pakai tenaga, membuat sang kakak terdiam. Demi menambah tenaga putrinya, ayah pun memasakkan ayam setiap hari. Warga desa merasa sang ayah sudah gila karena membiarkan putrinya memakai celana pendek dan bergulat dengan laki-laki. Ini jadi bahan ejekan seumur hidup, dan bukan hanya ayah yang diejek. Kakak beradik itu juga diejek di sekolah. Tak lama kemudian mereka protes pada ayah, bilang kalau gulat mengganggu belajar, badan sakit semua, dan rambut jadi kotor berantakan kena lumpur. Bahkan sampai kutuan. Mendengar ini, sang ayah langsung paham maksud mereka. Keesokan paginya, dia menyuruh orang memotong rambut panjang mereka. Hal ini pun memicu pemberontakan dalam diri mereka. Mereka diam-diam mengutak-atik jam weker ayah, lalu berpura-pura seolah sudah lama berlatih saat ia bangun, sambil mengejek apakah ia kesiangan karena faktor usianya yang sudah tua. Malamnya saat ayah pasang lampu untuk latihan, sang kakak menyipratkan air hingga padam. Ayah pun heran kenapa lampunya sering rusak, kakak berdalih kualitasnya buruk. Lalu mereka mulai sering pura-pura cedera dan sengaja kalah dari anak laki-laki. Ayah tahu, tapi diam saja. Saat ayah pergi, mereka kabur ke pernikahan teman. Tak disangka, ayah memergoki mereka dan langsung menampar anak laki-laki teman latihan itu, lalu ia pergi. Mereka bingung, cuma bolos sehari kenapa dibesar-besarkan? Kakak tak habis pikir, ayah macam apa yang memaksa putrinya jadi pegulat, menyuruh bangun jam 5 untuk bergulat dengan laki-laki, dan memotong rambut jika protes. Ia harap tak ada ayah seperti ini, tapi temannya justru berkata, ia justru ingin ayah seperti itu. Setidaknya ayah mereka peduli, tak seperti dirinya yang sejak lahir hanya ditakdirkan di dapur, lalu dinikahkan saat 14 tahun, demi meringankan beban keluarga, lalu menghabiskan sisa hidup bersama pria asing tak dikenal. Setidaknya ayah mereka berani melawan dunia demi anaknya, dan sebenarnya tujuan ayah mereka melakukan ini adalah agar mereka bisa menentukan hidup sendiri. Kata-kata ini sungguh menyentuh hati kedua bersaudara itu. Esoknya mereka berlatih keras, teknik gulatnya membaik. Hari itu ayah membawa mereka ke lomba gulat, tapi malah diremehkan panitia. Dia pikir gadis hanya pantas ikut lomba masak, membuat ayah marah dan hampir memukulnya. Tapi panitia tak peduli, tetap merasa gadis tak cocok bergulat, apalagi melawan laki-laki. Setelah ayah pergi, rekannya memberitahu panitia bahwa mereka kehilangan peluang emas. Selama bertahun-tahun penonton gulat selalu sepi. Tapi bayangkan jika ada seorang gadis bertarung melawan pria, pasti banyak yang datang menonton. Panitia pun sadar peluang bisnis itu, lalu buru-buru memanggil ayah kembali. Tak lama, pertandingan itu menarik banyak penonton. Tak ada yang mengunggulkan sang kakak. Saat disuruh pilih lawan, wasit malah tanya dia mau kalah dari siapa. Penonton menduga dia akan memilih lawan yang lemah, tapi tak disangka, dia malah memilih lawan terkuat di sana. Semua penonton terkejut. Wasit bilang putrinya pasti kalah dan menyuruh ayah segera membawanya pulang, atau dia bakal pulang ditandu. Tapi ayah percaya pada putrinya. Pertandingan dimulai, sang kakak langsung menekan kepala lawan, lalu keduanya saling adu teknik di arena. Saat semua mengira sang kakak akan kalah telak, tak disangka dia tiba-tiba membalikan keadaan. Langsung menjatuhkan lawan, berkat usaha sang kakak, tak lama ia mendorongnya keluar arena. Hal ini memicu amarah si bocah. Saat ronde kedua dimulai, ia memukul kepala sang kakak dengan keras. Pukulan itu membuat sang kakak linglung. Detik berikutnya bocah itu menyergapnya, lalu membantingnya keras ke tanah. Keduanya kembali bergulat sengit. Tak lama gadis itu berhasil menindihnya. Tak disangka lawan berhasil lolos. Ia langsung membanting sang kakak dari belakang, tapi sang kakak segera lolos dari bahaya. Meski sang kakak mengerahkan segala teknik gulat, akhirnya ia tetap kalah, dan lawannya mendapat hadiah 20 rupiah. Namun tak disangka, berkat penampilan sang kakak yang luar biasa, seorang pria kaya memberinya hadiah khusus 50 rupiah. Sang kakak segera meminta maaf pada ayahnya. Kekalahan ini pun membuatnya sangat sedih. Malamnya ia bertanya kapan bisa bertanding lagi. Tak lama sang kakak menjalani laga kedua.
Berkat latihan panjangnya, kali ini ia akhirnya mengalahkan lawan. Perlahan ia mengikuti makin banyak pertandingan, terus mengalahkan berbagai macam lawan, dan namanya pun kian terkenal. Kini warga dan teman sekolah menatapnya kagum. Suatu hari sang kakak mendaftar kompetisi nasional tingkat pemuda. Sang ayah pun pergi ke dinas olahraga untuk mengajukan dana demi membelikan matras gulat profesional. Tapi dinas merasa gulat wanita tak istimewa. Ibarat juara satu tapi pesertanya cuma seorang. Akhirnya mereka menolak permintaan sang ayah. Ayah yang tak berdaya terpaksa memakai selimut untuk membuat matras bagi putrinya. Lalu ia jelaskan cara mencetak poin. Asal bisa membuat 3 titik tubuh lawan menyentuh tanah, dapat 1 poin. Membuat bahu lawan berguling di matras dapat 2 poin. Menjatuhkan lawan langsung dan punggung menyentuh lantai dapat 3 poin. Sangat sulit untuk dapat 5 poin. Kau harus mengangkat lawan melewati kepala saat berdiri, melempar dengan busur sempurna hingga punggungnya menyentuh lantai. Itu baru 5 poin. Tak lama, laga remaja dimulai. Sang kakak pernah mengalahkan banyak laki-laki. Gadis-gadis ini bukan tandingannya. Tak lama ia pun jadi juara. Waktu berlalu cepat, perlahan mereka tumbuh dewasa. Ayah mulai memasuki masa tua dan sang kakak naik dari tingkat remaja ke senior. Akhirnya sang kakak meraih juara nasional tingkat senior. Saat semua mengira ia telah mewujudkan impian ayahnya, tak disangka sang ayah berkata impiannya belum tercapai. Ternyata impian ayah adalah medali emas dunia. Namun karena sudah juara nasional, sang kakak harus masuk pelatnas. Hal ini membuat sang ayah merasa sedikit kehilangan. Namun ia tetap mengantar putrinya ke Institut Olahraga Nasional. Ia yakin dengan bimbingan yang tepat, putrinya pasti bisa meraih medali internasional. Namun tak disangka, di kelas pertama, pelatih meminta mereka melupakan semua teknik yang pernah dipelajari. Mendengar ini, sang ayah bergegas bicara pada pelatih, menjelaskan bahwa dialah yang melatihnya selama ini, serta memaparkan keunggulan putrinya. Pelatih merasa otoritasnya ditantang, lalu mulai mencari-cari kesalahan sang kakak, menyalahkan gerakannya. Kemudian pelatih berkata pada sang ayah, mulai sekarang latihan adalah tanggung jawabnya. Namun tak disangka, latihan di sana tidaklah seberat itu. Ia bisa nonton film, belanja, bahkan makan gorengan kesukaannya. Pelatih juga mengajari mereka teknik baru. Kakak merasa hidup sekaranglah yang normal. Komunikasi kakak dan ayah kian jarang. Perlahan ayah mulai tak bisa menghubungi kakak. Begitulah kakak belajar banyak teknik baru, rambutnya pun makin panjang. Hingga saat dia pulang berlibur, ibu memberitahunya, ayah tak suka dia memanjangkan rambut. Tapi kakak tak merasa itu masalah. Toh pelatihnya diam saja, tapi ibu tetap memintanya menurut. Saat itu ayah masuk. Kakak bilang dia belajar banyak teknik baru, dan ingin mengajarkan teknik itu pada adik. Saat itu ayah menyadari rambut panjang kakak, tapi dia tak berkata apa-apa. Esoknya kakak melihat adik latihan, dan bilang teknik adik sudah ketinggalan zaman. Saat dia hendak mengajari adik teknik yang dipelajarinya, kebetulan terdengar oleh ayah yang datang. Dia bertanya apa yang salah dengan tekniknya. Kakak berdalih tekniknya tak salah, hanya miliknya lebih praktis. Lalu ayah mengajak putrinya beradu. Sedetik kemudian dia membanting putrinya keras ke lantai. Dia tanya pelatih mana yang mengajarinya. Dengan teknik begini bisa dapat medali internasional? Diejek orang sekitar, sang putri memutuskan keluarkan kemampuan aslinya. Dia menantang ayah berduel. Dia segera menyerang ayah dengan ganas. Tak disangka semua ditangkis ayah dengan mudah. Namun seiring lamanya pertarungan, stamina ayah mulai menurun di bawah serangan kakak yang bertubi-tubi. Tubuhnya tak kuat lagi, akhirnya kalah dari kakak. Kakak dengan bangga bilang ke ayah, inilah teknik yang ia pelajari di timnas. Malamnya adik bilang, bukan teknik ayah yang kuno, melainkan karena ayah sudah tua. Adik mengingatkan kakaknya bahwa dulu ayah menjadi juara nasional berkat teknik kuno tersebut. Namun kakak tetap merasa bahwa teknik ayah sama sekali tak berguna di kancah dunia. Mendengarnya, adik tetap bersikeras pakai teknik ajaran ayah. Kakak kesal dan langsung kembali ke sekolah. Karena hal ini, hubungan ayah dan kakak jadi sedikit renggang. Kakak kalah di laga pertama, sedang adik berhasil jadi juara nasional. Tapi ayah tak senang, ia tak menyangka kakak main seburuk itu. Kini adik pun juara nasional, dan akan dilatih pelatih baru di Akademi Olahraga. Ayah berpesan agar adik tak lupa bagaimana ia bisa sampai di titik ini. Tak lama, adik tiba di akademi. Melihatnya, kakak segera menjemput, mengajaknya lihat kantin dan ruang rekreasi. Bilang bisa nonton film di sini. Tapi adik cuma ingin ke ruang latihan. Kakak tak paham kenapa ia buru-buru. Malamnya, saat kakak asyik mengecat kuku, adik bilang, kakak sudah berubah. Tak lagi seperti saat pertama kali kalah, yang sedih sampai tak bisa tidur. Kini meski kalah di laga dunia, ia tak sedih. Kakak tanya apa ayah yang menyuruhnya bicara. Ia rasa adik tak berhak menegurnya. Ia cuma kalah 1 laga. Tak lama kakak tanding lagi, dan gagal lagi. Tersingkir bahkan sebelum lolos kualifikasi. Ini membuat kakak sangat sedih. Saat itu pelatih menemui sang kakak. Memintanya jangan putus asa. Katanya ada orang
yang takdirnya bukan juara dunia, dan ini sangat menyakiti hatinya. Sesampainya di sekolah, dia bertanya apa adiknya juga merasa dia tak akan bisa jadi juara dunia. Adiknya menjawab, dia pegulat yang bisa mengalahkan pria. Jika dia saja tak bisa menang, lalu siapa lagi di India yang bisa? Adiknya bilang keyakinan ayah padanya paling kuat. Berkat dorongan adiknya, sang kakak akhirnya menelepon ayah untuk minta maaf. Hubungan mereka pun membaik. Tak lama, India mengadakan turnamen internasional. Demi fokus berlatih, sang kakak sekali lagi memotong rambut panjangnya. Tapi pelatih menuntut 3 medali, tak peduli dari siapa. Lalu pelatih bilang pada sang kakak, dia selalu kalah di kelas 55 ki. Jika ingin menang, dia harus turun ke kelas 50 kilo ki. Tapi sang kakak tetap ingin ikut kelas 55 ki. Pelatih memperingatkan, dengan begitu dia bahkan takkan dapat perunggu. Lalu dia menyuruh asisten mengatur diet sang kakak agar turun 5 kilo. Tapi ayah yakin dia bisa menang di 55 kilo. Lalu datang ke kota sang kakak. Dia membuat rencana latihan ketat. Di luar sang kakak menuruti pelatih, tapi diam-diam ayah melatihnya. Jelas sekali kemajuan sang kakak sangat pesat. Yang aneh bagi pelatih, dia mengatur dietnya tapi berat badan sang kakak tak turun sedikit pun. Tak lama pelatih memergoki ayah diam-diam melatih mereka. Pelatih marah dan ingin mengeluarkan mereka karena tak ikuti aturannya. Ayah buru-buru bicara pada pimpinan sekolah. Ini semua salahnya karena dia terlalu berharap putrinya bisa mempersembahkan medali emas untuk negara. Akhirnya pimpinan sekolah luluh, tapi mulai kini, ayah dilarang masuk sekolah dan mereka tak boleh keluar. Namun ayah tetap melatihnya. Lalu ayah meminta salinan semua video pertandingan sebelumnya. Ayah pun akhirnya mengetahui kelemahannya. Berkat arahan khusus ayah, ia berhasil lolos babak seleksi. Saat Commonwealth Games resmi dibuka ini adalah satu-satunya peluang untuk membuktikan diri. Laga gulat pun dimulai. Semua mengira ia amatir yang payah. Karena baru saja mulai, kakinya langsung disergap tak lama ia pun terdorong keluar arena. Hal ini membuat lawan berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ia tak menyerah. Detik berikutnya ia malah dibanting lagi, membuat lawan meraih 4 poin. Ia pun akhirnya kalah di ronde pertama, tetapi pelatih tak menyalahkannya, hanya minta agar kalahnya tak memalukan. Ronde kedua segera mulai, tapi ia masih terdesak. Saat semua mengira ia akan kalah, ayah mengingatkan bahwa ia belum kalah. Kekuatannya seketika pulih. Ia menerjang lawan, menahannya dengan sekuat tenaga. Saat lawan mulai lengah, ia tiba-tiba berhasil mencetak skor berkat kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Ia memenangkan ronde kedua. Pelatih menyuruhnya bertahan di ronde depan, tetapi ayah justru menyuruhnya untuk terus menyerang. Pelatih pun jadi sangat kesal. Yang bikin pelatih makin kesal, sang kakak terus ikuti taktik ayahnya, langsung menyerang agresif. Berkat usahanya dia raih 2 poin. Melihat ini, pelatih buru-buru suruh dia bertahan, tapi sang kakak tetap memilih menyerang. Tak disangka, sedetik kemudian lawan malah dapat 3 poin. Namun sang ayah di tribun tetap suruh dia terus menyerang. Perlahan, skor akhirnya imbang 3-3. Waktu pertandingan sisa 17 detik. Keduanya kembali saling menjajaki dengan sengit. Tiba-tiba sang kakak menjegal kaki lawan, dan langsung menangkan laga. Ini membawanya lolos ke semifinal. Lawan semifinalnya ternyata juara dunia 2 kali. Pelatih bilang padanya, kali ini dia harus menyerang. Tapi taktik ayahnya justru sebaliknya. Dia hanya perlu bertahan dengan baik, lawan akan jadi gelisah, sehingga lebih mudah buat kesalahan. Saat laga mulai, sang kakak tetap pakai taktik ayahnya untuk bertahan. Ini bikin pelatih marah dan tanya kenapa tak menyerang, tapi sang ayah terus suruh dia tenang. Perlahan lawan mulai emosi. Dia mulai menyerang kepala sang kakak dengan agresif. Bahkan diam-diam memelintir pergelangan tangannya, tapi sang kakak tetap bertahan pada taktik ayahnya. Tak disangka lawan tiba-tiba menyerang. Langsung membanting sang kakak, membuatnya kalah di ronde pertama. Pelatih marah bertanya kenapa tak menyerang. Dia menatap ayahnya di tribun, yang ternyata masih menyuruhnya bertahan. Ronde kedua dimulai. Lawan tetap menyerang agresif. Namun sekeras apapun usahanya, skor tetap 0-0, membuat lawan makin cemas. Tiba-tiba, sang kakak membantingnya dengan keras, langsung menjatuhkan lawan, membuatnya menangkan duel ini. Lalu sang kakak pakai taktik ini untuk menangkan ronde ketiga, hingga lolos ke final. Namun lawan di final nanti ternyata pernah mengalahkannya 2 kali. Malamnya ia tanya taktik pada ayah. Ayah bilang taktiknya cuma satu, buat semua orang mengingatmu. Medali perak akan dilupakan, tapi medali emas akan membuatmu jadi panutan. Dan panutan takkan terlupakan. Jika besok menang, itu bukan cuma miliknya, tapi milik gadis-gadis yang diremehkan. Namun tak disangka, di hari pertandingan, dia malah dikunci di gudang. Meski sudah mencoba segala cara, ayah tetap tak bisa keluar dari sana. Sementara itu, pertandingan sudah dimulai. Terlihat sang lawan langsung menyerangnya dengan begitu ganas. Tak disangka ia melihat celah, lalu dengan mudah menjatuhkan lawan, membuatnya memenangkan ronde pertama. Sepupunya bergegas mencari ayah, tapi tak kunjung menemukannya, membuat kakak mulai merasa cemas. Ronde kedua dimulai, lawan langsung menyerang ganas. Karena tak fokus, tak lama kemudian lawan berhasil membalas. Pelatih marah dan bertanya apa yang dilakukannya, padahal dia bisa menang.
tapi dia terus menatap kursi kosong itu, sementara ayah hanya bisa berdoa di gudang. Ronde ketiga pun dimulai. Karena kondisi mentalnya sedang buruk, lawan dengan cepat unggul 4 poin. Saat semua orang mengira medali emas akan melayang, dia teringat kembali kata-kata ayah, dan mentalnya pun kembali bangkit. Waktu tinggal 22 detik, dia tertinggal 4 poin. Satu-satunya cara menang adalah meraih 5 poin. Ayah bilang itu sulit, tapi bukan mustahil. Kakak terus menyerang, sedang lawan yang licik bertahan demi menjaga keunggulan. Tak disangka, kakak memakai teknik ajaran ayah. Dia mulai dengan gerakan tipuan, lalu berhasil ke belakang lawan, mengangkatnya melewati kepala, dan membantingnya keras ke tanah. Sedetik sebelum waktu habis, dia berhasil. Wasit memberinya 5 poin. Kakak pun berhasil meraih medali emas. Penonton langsung bersorak gembira untuknya. Tak lama, lagu kebangsaan sang juara mulai berkumandang. Mendengar suara itu, ayah akhirnya tahu bahwa kakaklah pemenangnya. Dia sangat terharu. Tak lama, staf membebaskan ayah. Dia bergegas ke arena. Melihat ayah, kakak segera menghampirinya. Dia serahkan emas itu pada ayah. Ayah kembali mengalungkan medali padanya. Akhirnya dia wujudkan mimpi ayah menjadi kebanggaannya. Adiknya pun sering meraih emas di ajang internasional. Film berakhir di sini.